Manchester City kini harus menghadapi kabar kurang menyenangkan. Setelah striker andalan mereka, Erling Haaland, mengalami cedera pergelangan kaki dalam laga perempat final Piala FA melawan Bournemouth. Cedera ini tentu menjadi pukulan berat bagi tim, mengingat peran Haaland yang sangat vital dalam skuad asuhan Pep Guardiola. Meskipun demikian, Man City tetap optimistis bahwa Haaland akan bisa kembali bermain pada akhir musim ini, khususnya di pekan-pekan terakhir Premier League, dan juga Piala Dunia antar klub yang menjadi target penting bagi klub. Haaland sendiri telah menjalani pemeriksaan medis pada Senin pagi, dan saat ini, dia sedang dirujuk ke spesialis untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana cedera yang dialaminya, serta estimasi waktu pemulihannya, tulis pihak klub dalam pernyataan resmi. David Hanko telah menarik perhatian, berkat kontribusinya yang signifikan di lini pertahanan Feyenoord. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi, menjadikannya aset berharga bagi tim manapun. Kehebatannya ini, membuatnya menjadi incaran Chelsea. Ketertarikan Chelsea terhadap Hanko bukanlah hal yang mengejutkan, karena mereka memang sedang mencari bek tengah berkualitas, untuk memperkuat pertahanan mereka. Kehadiran Hanko di Stamford Bridge, diyakini dapat memberikan dampak positif bagi Chelsea. Kemampuan serbagunanya di lini belakang, akan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih. Selain itu, pengalaman internasional yang dimilikinya juga menjadi nilai tambah bagi tim. Namun, jalan Hanko menuju Stamford Bridge tidak akan mudah, karena Tottenham juga tertarik merekrut pemain asal Slovakia ini. Real Madrid kembali dikaitkan dengan pemain muda berbakat. Kali ini, klub raksasa La Liga tersebut dilaporkan tertarik untuk merekrut Jarek Gasiorowski, bek muda potensial milik Valencia. Nama Gasiorowski semakin dikenal, berkat penampilannya yang mengesankan bersama Valencia di musim ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut, telah mencatatkan 18 penampilan untuk Valencia di semua kompetisi musim ini. Salah satu alasan mengapa Real Madrid tertarik untuk memboyong Gasiorowski, adalah harga transfernya yang relatif terjangkau. Dibandingkan dengan bek-bek top lainnya, Gasiorowski dianggap sebagai pilihan yang lebih ekonomis. Hal ini, diberitakan oleh media Spanyol, Fichajes. Real Madrid menganggap Gasiorowski sebagai alternatif yang lebih murah, dibandingkan dengan William Saliba dari Arsenal, yang diperkirakan bernilai sekitar 80 juta pound sterling, bahkan bisa lebih dari 100 juta pound sterling. Gelandang serang Manchester United, Alejandro Garnacho, mungkin berada di ambang meninggalkan Old Trafford. Berita terbaru mengungkapkan, bahwa Napoli telah mengajukan tawaran menggiurkan sebesar 67 juta pounds, untuk merekrut pemain muda berbakat asal Argentina tersebut. Garnacho sendiri merupakan talenta muda yang menjanjikan, dan tawaran sebesar sekitar 1,4 triliun rupiah dari Napoli, menunjukkan keseriusan klub Italia itu untuk mendapatkan pemain tersebut. Jika Manchester United menerima tawaran ini, mereka akan memperoleh dana yang cukup besar untuk memperkuat tim. Namun, kehilangan Garnacho tentu menjadi kerugian besar bagi mereka, mengingat potensi besar yang dimilikinya. Secara keseluruhan, keputusan ini akan memberikan dampak besar bagi kedua klub. Bagi Manchester United, ini akan menjadi penentu dalam merumuskan strategi jangka panjang mereka. Sementara bagi Napoli, ini akan menjadi langkah krusial untuk meningkatkan daya saing mereka di Serie A. Ambisi Arsenal untuk meraih trofi musim ini semakin pudar, seiring berjalannya waktu. Di Liga Inggris, mereka tertinggal 12 poin dari Liverpool dengan hanya 9 pertandingan tersisa. Arsenal masih bertahan di Liga Champions, namun di perempat final mereka akan menghadapi juara bertahan, dan pemegang rekor gelar terbanyak, yaitu Real Madrid. Di musim panas mendatang, Arsenal berencana untuk melakukan investasi besar, guna memperkuat tim, dengan fokus utama pada perekrutan penyerang tengah, winger kiri, serta penguatan lini tengah. Arteta menyatakan, bahwa rencana transfer Arsenal telah dipersiapkan dengan cermat selama 5 tahun terakhir. Tidak hanya untuk memperdalam skuad, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas, dan kemampuan yang diperlukan untuk bisa menjuarai Liga Inggris musim depan. Satu lagi pemain keturunan yang kabarnya akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, kali ini bintang muda Ajax Amsterdam, Tristan Goijer, yang diklaim sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Informasi mengenai perkembangan ini disampaikan oleh Denny van Laar, jurnalis Voetbal Primeur, media terkemuka Belanda. Indonesia telah melakukan kontak awal dengan Goijer, dan berharap bisa meyakinkan bek muda tersebut untuk bergabung. Goijer sendiri, baru-baru ini mengungkapkan, bahwa ia memiliki perasaan positif terhadap Indonesia, dan ada kemungkinan besar ia akan pindah. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya via Voetbal Primeur. Belakangan ini, Bruno Fernandes sering dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid, dengan kabar bahwa klub raksasa Spanyol tersebut tertarik untuk merekrutnya dengan biaya sekitar 90 juta pound. Namun, Amorim menegaskan bahwa gelandang tersebut tidak akan pergi kemana-mana. Tidak, itu tidak akan terjadi, kata Amorim saat ditanya mengenai kemungkinan Fernandes hengkang musim panas ini. Dia tidak akan kemana-mana, karena saya sudah memberitahunya. Amorim menilai, Fernandes tetap menjadi pemain kunci dalam upaya Manchester United untuk kembali bersaing di puncak Premier League. Meskipun sudah berusia 30 tahun, kontribusinya bagi tim masih sangat besar. Amorim juga menyoroti, bahwa Fernandes selalu mencatatkan setidaknya 30 kontribusi gol setiap musim, baik itu melalui assist maupun gol, menjadikannya sosok yang tak tergantikan di lini tengah United.
Masa depan Mohamed Salah dan Virgil van Dijk kini menjadi pertanyaan besar. Kontrak keduanya di Liverpool akan berakhir pada musim panas 2025. Meskipun sudah menua, mereka masih merupakan pemain penting bagi skuad Liverpool. Namun hingga saat ini, manajemen The Reds belum memberikan kepastian apakah mereka akan mempertahankan keduanya. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan mereka. Meski sudah berusia lebih dari 30 tahun, keduanya masih mampu tampil di level tertinggi Premier League. Beberapa klub dilaporkan tertarik pada Salah dan Van Dijk jika mereka memutuskan untuk meninggalkan Liverpool, tetapi belum ada petunjuk mengenai kemana mereka akan pergi jika itu terjadi. Dietmar Hamann kemudian coba memberikan saran dengan mengusulkan agar Salah dan Van Dijk mengikuti jejak Harry Kane bergabung dengan Bayern Munchen, di mana ia percaya keduanya akan bersinar. Liam Delap menunjukkan penampilan yang mengesankan musim ini bersama Ipswich, dengan mencetak 10 gol, yang turut membantu tim asuhan Kieran McKenna bersaing di kompetisi tertinggi sepak bola Inggris. Performa luar biasanya membuatnya masuk dalam daftar 5 besar striker yang diincar pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menjelang bursa transfer musim panas. MU pun mendapatkan kabar baik, setelah chairman Ipswich, Mark Ashton, memberi sinyal bahwa kemungkinan pemain bintang mereka akan dilepas sebagai bagian dari siklus sepak bola. Ashton mengungkapkan bahwa klubnya sebenarnya menerima banyak tawaran dari tim Premier League pada bursa transfer Januari lalu. Namun mereka berhasil mempertahankan pemain kunci pada saat itu. Meski demikian, Ashton juga menyadari bahwa pada akhirnya ada waktunya bagi pemain untuk pergi. Sejak kedatangannya pada musim 2021-2022, banyak yang meragukan kualitas Ferran Torres. Dia dibeli dari Manchester City dengan harga 55 juta euro, yang terbilang cukup mahal, dan diharapkan memberikan kontribusi besar. Namun, performanya di setiap musim tidak memuaskan. Torres tidak pernah benar-benar menjadi pemain utama, dan catatan gol serta asisnya pun tergolong minim. Namun pada musim 2024-2025, ada perubahan signifikan dari Ferran Torres. Meskipun tetap bukan pemain inti, kontribusinya sangat berarti. Hingga saat ini, Torres telah mencetak 9 gol dan 2 asis dari 22 pertandingan, yang merupakan rekor gol terbaiknya dalam satu musim sepanjang karirnya, baik di Man City maupun Barcelona. Menariknya, semua gol yang dicetak pemain berusia 25 tahun ini, tidak ada yang berasal dari penalti. Real Betis merekrut Antony dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2025, dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025, tanpa opsi pembelian. Awalnya, transfer Antony diragukan, karena penurunan performanya dalam 2 musim terakhir di MU, di mana dia tak lagi menjadi pemain reguler. Namun, Betis menjadi tempat yang cocok bagi Antony, yang berhasil menunjukkan permainan terbaiknya, dan memberikan dampak positif bagi tim. Sejauh ini, Antony telah bermain dalam 8 laga La Liga bersama Real Betis, dengan hasil yang memuaskan. Di antara laga tersebut, Betis meraih 1 kali hasil imbang, 1 kali kalah, dan 6 kali menang, termasuk 6 kemenangan beruntun. Pemain berusia 25 tahun itu selalu tampil sejak menit pertama dalam 8 laga terakhir, bahkan mencatatkan 6 penampilan penuh dan hanya 2 kali diganti. AC Milan harus mengakui kekalahan 1-2 dari Napoli, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Diego Maradona pada Senin kemarin. Napoli unggul berkat 2 gol cepat dari Mario Politano dan Romelu Lukaku, dalam 19 menit pertama. Milan baru bisa membalas pada 7 menit terakhir pertandingan, setelah Luka Jovic mencetak gol. Ketika jeda babak pertama, terjadi percakapan serius antara Kyle Walker dan Joao Felix di lorong pemain. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Walker tampak memberi peringatan kepada Felix, agar tidak bermain terlalu individualistis, karena hanya Messi yang bisa mencetak gol sendirian. "Operkan bolanya, kita bukan Messi," kata bek kanan Inggris itu kepada Joao Felix. Pada akhirnya, Felix digantikan oleh Samuel Chukwueze sekitar 10 menit setelah babak kedua dimulai. Felix tercatat hanya melakukan 20 sentuhan, mencatatkan 1 assist, namun tidak melakukan satupun percobaan tembakan. Sky Sports Italia melaporkan pekan lalu, bahwa Cristiano Ronaldo mungkin akan meninggalkan Al Nassr, setelah kontraknya berakhir pada Juni 2025, atau bahkan memanfaatkan jendela transfer khusus, yang dibuka pada awal bulan tersebut, untuk bergabung dengan salah satu tim peserta Piala Dunia antar klub. Meskipun laporan tersebut tidak secara langsung menyebut Inter Milan, beberapa media Eropa berspekulasi bahwa klub juara bertahan Serie A itu bisa menjadi tujuan selanjutnya bagi Ronaldo, mengingat dia sebelumnya pernah bermain selama 3 musim di Italia bersama Juventus. FIFA juga dikabarkan ingin melibatkan Ronaldo dalam turnamen Piala Dunia antar klub, sebagai salah satu daya tarik utama, dan sang bintang Portugal disebut tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi baru tersebut. Namun, Tuttosport menyimpulkan bahwa peluang Ronaldo bergabung dengan Inter, bahkan untuk turnamen tersebut, sangat kecil. Mantan agen Neymar Junior, Wagner Ribeiro, mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melupakan tawaran fantastis yang diberikan PSG, saat mereka mencoba merekrut pemain Brasil tersebut pada 2017. Neymar, yang masih tercatat sebagai pemain termahal di dunia dengan transfer senilai 220 juta euro, bergabung bersama PSG dengan harapan dapat membantu tim meraih kesuksesan di Eropa. Selain biaya transfer yang besar, Neymar juga diberi gaji tinggi, yang naik 15 juta euro dibandingkan dengan yang diterimanya di Barcelona, sebagai bagian dari kesepakatan transfer tersebut. Wagner mengenang momen tersebut dengan jelas.
Cek dari PSG tidak akan terlupakan. Kamu berbicara tentang transfer senilai 220 juta euro. Tidak ada yang memiliki tawaran sebesar itu. Cek itu datang dari Bank Qatar, dan ditulis dalam bahasa Arab. Saya tidak mengerti, saya kurang paham. Tapi saya tidak akan pernah melupakannya, ujarnya. Darwin Núñez tengah menghadapi musim yang penuh tantangan di Anfield. Ketidakstabilan dalam penyelesaian akhir, membuatnya hanya mencetak 7 gol di semua kompetisi. Di bawah arahan Arne Slot, masa depan penyerang berusia 25 tahun ini semakin tidak jelas. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Slot tidak berniat untuk mempertahankan Núñez, yang membuka kemungkinan bagi Liverpool untuk melepasnya jika ada tawaran yang menguntungkan. Meski awalnya dianggap sebagai calon peminat, Newcastle United kini justru mengalihkan perhatian mereka. Berdasarkan laporan dari Give Me Sport, The Magpies kini fokus pada 2 pemain Liverpool lainnya, yaitu Diogo Jota dan Harvey Elliott. Eddie Howe dilaporkan sangat mengagumi keduanya, dan berencana untuk memasukkan mereka dalam proyek renovasi skuad di musim panas mendatang. River Plate telah menjadi penghasil bintang top Amerika Latin dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Julian Alvarez dan Claudio Echeverri yang pindah ke Manchester City. Pemain berikutnya yang berpotensi pindah dengan nilai transfer tinggi adalah Franco Mastantuono, yang telah menarik perhatian, terutama dari Real Madrid. Meskipun Madrid dikabarkan telah bertemu dan mencapai kesepakatan pribadi dengan Mastantuono, mereka memutuskan untuk menghentikan pengejaran, karena enggan membayar klausul rilisnya sebesar 50 juta euro. Namun, dengan Mastantuono yang akan berusia 18 tahun pada Agustus, peluang pindah ke Eropa masih terbuka. Rumor transfernya kini mereda, tetapi Atletico Madrid dilaporkan tertarik dan siap mengajukan tawaran sekitar 28 juta euro, mengingat potensi kepergian Angel Correa dan Antoine Griezmann. Manchester City sedang diperiksa, karena diduga melanggar aturan keuangan di Premier League, dengan tuntutan agar klub tersebut segera dihukum. Tuntutan ini disampaikan oleh mantan pemain Manchester United, Paul Scholes. Dia menyatakan bahwa ada 2 klub yang sudah mendapat sanksi atas pelanggaran aturan finansial, yaitu Everton dan Nottingham Forest. Scholes mengatakan, sulit untuk menentukan hukuman yang adil untuk Manchester City, jika mereka terbukti bersalah. Ia juga menambahkan, Everton dan Nottingham Forest sudah dihukum, jadi selama hukumannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya rasa itu wajar. Saya tidak mengatakan hukuman itu harus sama dengan Everton atau Forest, tapi saya pikir poin harus dipertimbangkan. Manchester City sendiri menghadapi 130 dakwaan terkait pemalsuan laporan keuangan yang terjadi antara 2009 hingga 2018. Dengan kasus ini, pertama kali terungkap pada Februari 2023. Harry Kane memiliki karir luar biasa di Tottenham, termasuk mencapai final Liga Champions 2018, 2019, dan final Carabao Cup 2020, 2021, namun gagal meraih trofi. Begitu juga di timnas Inggris, Kane 2 kali bermain di final Euro, pada 2020 dan 2024, namun gagal memenangkan trofi. Setelah pindah ke Bayern Munchen pada musim 2023, 2024, Kane juga gagal meraih trofi, meskipun Bayern biasanya dominan di Bundesliga. Meskipun demikian, pada musim 2024-2025, Bayern Munchen berada di puncak klasemen Bundesliga, dengan peluang besar untuk meraih trofi. Jika Bayern meraih trofi pada akhir musim, ini akan menjadi trofi pertama Kane bersama klub, dan juga mengakhiri kutukan tanpa trofi. Arsenal menghadapi Fulham di Emirates Stadium, dalam laga pekan ke-30 Premier League. Pertandingan diprediksi akan sengit, karena Fulham selalu menjadi lawan yang merepotkan bagi Arsenal. Namun, Arsenal berhasil tampil solid dan meraih kemenangan 2-1 atas Fulham. Pada pertandingan kali ini, Arsenal tampil dominan di kandang sendiri, dengan 2 gol dari Mikel Merino dan Bukayo Saka. Sementara Fulham, mencetak 1 gol melalui Rodrigo Muniz. Tambahan 3 poin ini, menjaga Arsenal tetap berada di posisi kedua klasemen sementara Premier League, dengan 61 poin dari 30 laga. Sementara Fulham tertahan di posisi ke-8. MU bertandang ke City Ground, untuk menghadapi Nottingham Forest dalam laga pekan ke-30. Pertandingan diperkirakan akan sulit bagi Setan Merah, mengingat Forest lebih konsisten musim ini. Ternyata, prediksi itu terbukti, karena Manchester United kembali menelan kekalahan. Setan Merah tak berdaya, dan kalah 0-1 di markas Nottingham Forest, berkat gol tunggal Anthony Elanga pada menit ke-5. Gol tersebut sudah cukup bagi Forest untuk meraih 3 poin. Kekalahan ini, membuat MU tertahan di posisi ke-13 klasemen Liga Inggris. Sementara Nottingham Forest, semakin kokoh di posisi ketiga. Paris Saint-Germain melaju ke final Coupe de France, setelah mengalahkan Dunkerque 4-2. Bermain di Decathlon Arena, PSG sempat tertinggal 0-2 setelah Dunkerque mencetak 2 gol melalui Vincent Sasso dan Muhannad Al-Saad. Namun, PSG berhasil bangkit dengan gol dari Ousmane Dembélé pada menit ke-54, dan Marquinhos menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Desildieu kemudian membalikan skor menjadi 3-2, dan Dembélé menambah gol lagi di masa injury time, untuk memastikan kemenangan 4-2. PSG pun memastikan tiket ke final. Real Madrid menjamu Sociedad di Santiago Bernabeu, dalam pertandingan leg kedua semifinal Copa del Rey musim ini. Pada leg pertama, El Real hanya menang tipis 1-0 di kandang lawan. Kali ini, bermain di depan pendukung sendiri, Madrid harus berjuang keras melawan perlawanan agresif tim tamu,
yang berlangsung selama 120 menit. 4 gol Madrid dicetak oleh Endrick, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, dan Antonio Rudiger. Sementara itu, Sociedad sempat memberikan kejutan, dengan gol-gol dari Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, serta gol bunuh diri dari David Alaba. Hasil imbang 4-4, cukup bagi Madrid untuk memastikan kemenangan agregat 5-4, dan melaju ke final Copa del Rey musim ini.